Saya baru sampai 2 menit lalu di Cirebon. Tim sementara terkumpul, masih ada di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah dengar rumor yang ada di luar. Ya, saya pikir semua sudah memantau ya di luar. Nggak usah dengar, kita dengar saja penjelasan resmi dari Mahkamah Agung. Apapun keputusannya, mau ini diterima atau ditolak, alasannya nanti kita lihat langkah-langkahnya apa. Artinya saya ingin menenangkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ini bukan kiamat, bukan apa namanya terakhir semuanya. Mantap ya. Gimana Pak? Hari ini kan Mahkamah Agungnya pada pukul 12.30 akan mengumumkan yang live dan tahu ya, tahu ya, TikTok ya. Menit lagi. Suasana menunggu kedatangan Bapak KDM di Hotel Santika. Walaupun ada rumor-rumor yang memang tidak enak didengar, tapi ya kemujizatan titik terang perjuangan belum sampai di sini, terus berjuang. Mobilnya kebakar aja. Para media ada di sebelah sana, media-media ujung sana, para pengacara untuk siap-siap menayangkan nobar.
Novum baru harus mengumpulkan tapi nanti yang kita coba itu sebenarnya sudah mereka plus remisi pulang ke plus remisi ini sudah disampaikan baiknya sudah disampaikan SPP ini saya lupa lagu lama nggak live tuh juga nih. Oke, sini pegang ininya. Oke, ini. Lupa lagi. Mau tidur ya? Terima kasih Mas Bar. Sama-sama. Sini jangan Kak. Iya, bentar lagi kan. Dari jalan. Ngopi ini lab ya tau? Enggak lab. Ini buat konten Buat konten Ganteng sih itu yang live tuh. Hah? Beda kamera live. Oh iya. Bapak. Belum buka di YouTube yang udah buka belum? Ini videonya. Belum mulai. Oke.
Red, arahkan ke sana, Red. Di sini aja, udah di sini aja nggak apa-apa. Ke keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita, selamat siang. Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan keterangan dari Mahkamah Agung. Terima kasih. Suaranya waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nama budaya, salam kebajikan, salam jadi kepada rekan-rekan wartawan lagi yang telah berkenan hadir konferensi pers Mahkamah Agung mengenai putusan peninjauan kembali para terpidana dalam perkara dengan korban Muhammad Rizky dan Tina, ya, yang terkenal dengan Tina. Terhadap permohonan peninjauan kembali terpidana dalam perkara Tina Cirebon dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data dari Register Perkara Kepaniteraan Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, terpidana dalam perkara Pina Cirebon yang telah mengajukan permohonan PK dan terregister sebagai berikut. A. Nomor 198 PK/PIT/2024 atas nama terpidana 1 Ripaldi Adityo Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan terpidana 2 Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. B. Nomor 199 PK/PIT/2024 atas nama terpidana 1 Hadi Saputro alias Bulang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muram, terpidana 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, terpidana 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutiadi, terpidana 5 Sudirman bin Suratno. C. Nomor 1688 PK/PIT/SUS/2024 atas nama terpidana anak. Susunan majelis atas perkara tersebut adalah A. Dalam perkara PK nomor 198 PK/PIT/2024 diperiksa oleh majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priana Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Sigit Triyono Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota. B. Perkara nomor 199 PK/PIT/2024 diperiksa oleh Majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Jupriyadi Sarjana Hukum M.Hum Humanira, dan Sigit Triyono Sarjana Hukum Magister Hukum. Sedangkan perkara nomor 1688 PK/PIT/SUS/2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh Hakim Tunggal Dr. Haji Prim Haryadi Sarjana Hukum Magister Hukum. 3. Permohonan PK para terpidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP diajukan dengan alasan sebagai berikut. A. Adanya novum atau keadaan baru
yang menentukan apabila diajukan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga yudek juris dan yudek fakti dapat memutus sebaliknya. B. Terdapat kekilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara para pemohon dan terpidana. 4. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119-KMA-SK-7-2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepaniteraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses arbitrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara PK Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak, ya. Itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau ada teman-teman media yang ingin menanyakan beberapa hal yang perlu untuk ditanyakan, kesempatan kami berikan. Ya. Perhatikan aja. Oke, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sama mendengarkan penjelasan dari Mahkamah Agung. Berikut Ketua Tim Hukum DPR RI akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita simak bersama. Silakan Pak Juti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, kami tim hukum di sini hadir dengan semangat untuk menegakkan keadilan, bukan mencari menang-menang. Bapak Ibu sekalian, ini perjuangan belum berakhir. Kami tim hukum sudah sepakat tadi kita akan melakukan upaya hukum terbuka menurut konstitusi kita. Ya, sebelum kita memohon gerasi, itu namanya abolisi, ada PK2. Ya, kita akan lihat pertimbangan-pertimbangan yang besok salinan putusannya kita akan segera urus di Mahkamah Agung. Kita akan lihat apa pertimbangan-pertimbangan majelis dalam memutus, menentukan langkah selanjutnya bagi tim hukum. Karena menurut kami apa yang sudah dilakukan oleh tim hukum sudah maksimal. Kita sudah menghadirkan yang terbaik. Ya, kalau majelis berpendapat bahwa itu bukan novum, tidak ada kekeliruan majelis seperti disampaikan, ya,
silakan saja. Tapi saya mau sampaikan, memang ini cukup aneh. Yang patut kami bertanya adalah, kami mendapatkan undangan press release secara terbuka oleh pihak Mahkamah Agung itu adalah pukul 12.30. Sementara dari tadi pukul 10 sudah beredar putusan secara online. Buat apa ada press release kalau sebelum press release sudah di-share? Sudah bocor. Ini kita tidak menyalahkan, kami hanya ingin bertanya, ada apa? Ya, Bapak Ibu sekalian tetap tenang, ya tetap berjuang, tetap berharap dan tetap semangat. Kami nggak berhenti, kami akan terus berjuang. Kami yakini ini kebenaran akan ditegakkan. Amin. 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 Tetap semangat ya. Semangat. Kebenaran akan menemukan jalan Ini saatnya kita perlu saling menguatkan. Ya. Amin. Laporan kita dan yang lain masih kita akan terus berjuang. Kita akan lihatlah celah-celah hukum apa yang bisa kita lakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Habis ini kami akan datang ke lapas. Kami akan kuatkan para terpidana, ya, klien kita, ya semua. Semoga apa yang kita sudah berjuang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Semangat ya. Mari tepuk tangan. Semangat ya. Ya. Ya Pak ya. Semangat ya. Kita sudah berjuang. Tetap semangat ya. Sabar ya Pak Sanar. Tetap semangat ya. Adik-adik saya gitu. Ya. Ya, tetap semangat. Ya Bu ya, tetap semangat. Ya. Ya Bu ya, tetap semangat Bu ya. Ya. Tetap semangat ya. Bu. Makanya adik-adik saya gimana ini? Kita masih berjuang. Ya. Butuh waktu lah. Ya. 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 Kita masih berjuang. Ya Bu ya. Kita masih berjuang Bu. Ya. Kita masih berjuang. Ibu, kita masih berjuang. Ya. Kita masih belum berakhir. Ya. Kita masih berjuang. Kita akan lihat. Ya. Bapak Sudirman ya. Penegakan hukum, ada peribahasa dalam hukum yang justitia di dalam kolom ini. Ya, kita akan menegakkan keadilan walaupun langit akan ya, ini belum selesai, kita akan cari celah hukum, kita akan berjuang. Ya, Tubuhnya dikuatin Pak. ya. Ya. Eko. Sabar ya Bu. Bu, sabar Bu. Sabar. Keajaiban pasti akan ada lagi Bu. Sabar Bu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Sabar. Kalau bisa keluarga Om.
sampai begini ya. Jadi Ronald Tanu kan sudah diputus kemarin ya. Jadi putusannya itu kasasinya kan kabur. Jadi putusannya ditolak dan tingkat pertama itu bebas. Dan saya juga tidak mengerti kenapa bisa sampai sejauh ini sampai ditolak. Kemudian dijatuhkan terbukti dakwaan sosial ya 351 dengan pidana 5 tahun penjara ya. Itu Ronald Tanu. Ya. Ya. Dissenting opinion ya, dissenting itu kan diatur dalam undang-undang, baik itu dia undang-undang pokok kekuasaan kehakiman maupun undang-undang pancasila ya, dan dikuatkan hingga akbar. Lalu Dede sudah mencabut, mengatakan bahwa ini tidak benar dan bohong atas arahan seseorang. Ya, apakah ini bukan novum? Ini yang patut kita mau bertanya. 3 hal itu aja kita mau bertanya. Nggak usah kita pintar-pintar menjadi seorang advokat. Menurut saya masyarakat luas bisa melihat. Saya sampaikan lagi satu. Kalau dikatakan bahwa ini pembunuhan, tidak ada saksi yang melihat ini pembunuhan, tidak ada visum pun yang menguatkan itu pembunuhan. Karena tidak ada luka tusuk, penyebab kematiannya apa? Ya, ini yang menurut kami sangat ironis. Tapi ya kita harus menghargai apapun putusan Mahkamah Agung, karena majelis sudah berpandangan, maka kita etisnya memang tidak boleh mengomentari putusan yang sudah dijatuhkan. Kami akan lakukan upaya hukum, ya tentunya bahwa kami hanya menyesalkan, kami berkomentarkan berdasarkan membela kepentingan klien kami dengan fakta-fakta yang pernah kami hadirkan. Langkah hukum selanjutnya, sekali lagi kami akan upayakan langkah-langkah hukum yang tepat lah, ya. Tadi kita bilang kita bisa memohon kepada Presiden untuk gerasi, abolisi, ya penghapusan hukuman ya, terpidana dan sebagainya. Kemudian PK kedua, kita akan melihat dulu langkah hukum apa yang paling tepat. Ya, kami berharap masyarakat Indonesia, mari kita tetap semangat. Kami kuasa hukum sudah maksimal melakukan pembelaan, melakukan pendampingan. Rupanya Tuhan masih belum berkehendak, masih belum berpihak kepada kita. Tapi kami tetap akan berjuang, kami tetap akan menegakkan keadilan. Ya. Langkah apa Pak yang akan dilakukan dari tim Pradi sendiri? Ya segera langkah pertama kami akan mengambil keputusan. Kami akan pelajari, sesudah itu kami akan ambil langkah. Gitu. Maksudnya akan menemui para terpidana? Oh sekarang kami mau ke lapas. Sekarang kami mau ke lapas, menguatkan mereka ya. Keluarga sudah mereka, ya, kami perlu temuin mereka, kami perlu jelaskan supaya bahwa ini bukan sesuatu, bahwa ini bukan kiamat buat mereka. Ya, bagi masyarakat Indonesia, ini menurut kami ini tragedi hukum, ya. Ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama. Tetapi majelis berpendapat lain, kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis Hakim Agung, ya Hakim MK. Kita harus hormati sistem hukum negara kita. Walaupun menurut kami ini tragedi, ya tapi mari kami pun akan mengambil langkah hukum. Perlawanannya bukan perlawanan secara di luar sistem hukum kita yang ada. Tentunya ketika kami memilih perlawanan atau melakukan mencari penegakan hukum, tentu dengan jalur-jalur hukum ya yang berlaku, yang diizinkan oleh negara kita. Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Gitu ya teman-teman ya. Kami mau ke lapas ya. Ya. Seperti itu penjelasan dari Pak Jutek. Ini bukan akhir. Tadi sudah melihat suaranya agak kencang ya Pak ya. Tadi sudah melihat keputusan dari Mahkamah. Bagaimana Pak menilai dan komentari soal apa harapan selanjutnya? Harapan dari orang tua mah kepengen anak-anak kami itu bebas.
karena anak-anak kami itu sebenarnya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan perbuatan yang sekeji itu. Hanya tolong Bapak Presiden, mohon dengarkan keluh kesah rakyat kecil ini untuk membantu membebaskan anak-anak kami. Sekali lagi, tolong Pak Presiden, jangan biarkan anak-anak kami masih mendekam di dalam. Karena anak kami adalah harapan dari orang tua yang selama kita didik dari kecil sampai dewasa. Bapak Presiden, tolong dengarkan sekali lagi keluh kesah rakyat kecil ini. Terima kasih. Ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya telah mendengar putusan MA, ya hasilnya tidak memuaskan buat 7 terpidana. Semoga Presiden Prabowo Subianto mendengarkan dan melihat keadaan kondisi orang tua 7 terpidana. Semoga Bapak Presiden Subianto, Prabowo Subianto, supaya bisa memperhatikan rakyat kecil yang tidak berdaya ini, yang tidak berdaya dan tidak punya apa-apa. Semoga Bapak Presiden Prabowo siap membantu dan membebaskan anak-anak 7 terpidana ini. Amin. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Prabowo Subianto. Semoga menjalani aturan yang begitu cukup buat anak-anak yang rakyat kecil ini. Ya, Pak.